Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dengar asih, memasuki bulan Ramadan, saatnya bagi kita untuk terus melakukan koreksi dan kaji ulang akan segala kekurangan, akan segala kelemahan diri kita, bahkan di atas segala kesalahan-kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Ramadan adalah saat yang Allah atur sedemikian rupa agar hamba yang beriman kembali menata ulang semua agenda-agenda dari setiap aktivitas hidup yang dilakukannya, untuk kembali melakukan koreksi dan evaluasi atas segala kelemahan dan kekurangan, bahkan dosa-dosa di masa lalu. Mereka yang berhasil melewatinya tentu akan terbebas dari segala keterjebakan, bahkan kerugian. Dua target hidup yang sejatinya kita renungkan di dalam menapak hidup dan kehidupan kita. Yang pertama terkait dengan target dunia. Yang kedua target akhirat kita. Tatkala kita bicara target dunia, tentu target dunia kita harus bisa membawa pengaruh bagi kehidupan akhirat kita. Ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia itu ladang bagi kehidupan akhirat. Target akhirat tentu saja yang kita bangun adalah kemuliaan dan keberkahan insya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita kembali kepada Allah, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan derajat kemenangan, orang-orang yang sukses, bahkan orang-orang yang melewati bentangan masa dalam kehidupan yang di dalamnya syarat dengan makna-makna yang penuh dengan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengar asih, dua target itu kesimpulannya tentu saja kembali kepada apa yang nanti kita bangun di masa yang akan datang. Itu yang kemudian tersebut dengan masa depan. Mentadaburi ayat di dalam surah Al-Hasyr ayat ke-18 tentu makin mengantarkan kembali kepada kita sebuah proses penyadaran diri akan proses menata kembali kehidupan yang harus dibangun lebih baik dari apa yang selama ini kita bangun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tandur nafsu ma qaddamat ligat, hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ada hal penting yang perlu kita perhatikan dari tadabbur ayat ke-18 di surah Al-Hasyr ini. Yang pertama terkait dengan seruan keimanan. Betapa pentingnya menjaga ritme hidup kita dalam keimanan, dalam nilai-nilai tauhid. Yang kedua terkait dengan ketaatan, yakni ketakwaan. Takwa merupakan bekal terbaik dalam kehidupan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, dan perbekalan terbaik itu adalah perbekalan berupa takwa. Wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang pergunakan akalnya. Kemudian Allah SWT syaratkan, wal tandur nafsum ma qaddamat ligat, dan perhatikanlah apa yang akan diperbuat untuk hari esok. Perhatikan hari esok, meskipun belum dijalani, tapi ternyata harus di-planning, harus direncanakan agar tidak kandas apalagi gagal. Pada ujungnya hanya berujung pada penyesalan, bahkan berujung pada kehinaan dan kebinasaan. Allah SWT kemudian ingatkan pada konsep takwa kedua, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Takwa yang pertama, takwa yang kedua dalam ayat ini disebutkan sebagai bagian penting dari ritme hidup yang harus kita bangun dalam kehidupan kita. Mengapa? Sebab saat ketika kita menjalani kehidupan, ada kalanya kita sukses, namun ada kalanya kita kandas bahkan gagal. Mereka yang beriman, tatkala mereka bertakwa kepada Allah SWT, tentu takwa ini menjadi modal bagi dirinya. Di saat bahagia, di saat sukses, dia tidak akan lupa diri, lupa daratan. Namun di saat ketika dia gagal, di saat dia kandas, menemukan ujian-ujian yang tidak menyenangkan dalam kehidupannya, dia akan sabar. Nilai syukur dan sabar inilah yang terbangun di dalam kehidupan.
Wal tandur nafsum ma qaddamat ligat. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok. Kehidupan masa akan datang dari apa yang kita jalani dalam roda kehidupan ketika kita melewati kematian. Tentu saja ini bagian dari perjalanan waktu yang akan kita lewati semuanya. Ini adalah bagian dari kepastian. Saat sukses tidak lupa diri, saat kandas tidak putus asa, bahkan jadi bahan perenungan berharga. Bisa jadi ini ujian, bisa jadi karena kesalahan mentaati diri di dalam kaitan ketaatan kepada Allah sehingga ia berusaha untuk menata diri. Allah Maha mengawasi, Allah Maha memperhatikan apapun yang dilakukan hamba-hambanya, sihir walanya, tersembunyi atau terang-terangan. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Pungkas Ramadan, tentu saja target kita adalah menata kehidupan kita dari hari esok yang jauh lebih baik lagi. Sekalipun hari esok dari masa depan itu belum kita lewati, namun kenapa Allah SWT mengajarkan kepada kita, wal tandur nafsu ma qaddamat ligat, dan lakah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuat untuk hari esok. Tujuannya tentu saja agar kita tidak termasuk orang-orang yang kandas apalagi gagal melewati masa akan datang. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan semua yang akhir itu lebih baik daripada permulaan. Jangan sampai di awalnya baik, justru di penghujungnya menjadi buruk. Namun yang harus dibangun dalam kehidupan kita adalah di penghujung kehidupan kita termasuk orang-orang yang meraih derajat husnul khatimah. Orang-orang yang di penghujung kehidupannya adalah ujung kehidupan yang terbaik. Yang nanti tatkala kembali kepada Allah, dia termasuk orang-orang yang mulia dan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ke-18 di surat Al-Hasyr ini sesungguhnya menjadi pegangan bagi setiap pribadi muslim untuk menata ulang kembali apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum dilakukan, serta rencana-rencana ke depan untuk membuktikan diri kita sebagai bagian dari hamba yang dicintai Allah dan sebagai bagian dari hamba yang senantiasa akan mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau aturan yang diikuti, tentu saja kita akan mendapatkan kemuliaan dan keberkahan dari apa yang harapan-harapan di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.